Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini membahas topik tentang bukan kebetulan, melainkan sebuah rencana agung. Banyak orang di dunia ini bergumul dengan pertanyaan tentang identitas dan tujuan hidup. Siapakah aku? Mengapa aku di sini? Apakah kehadiranku memiliki arti? Dalam panggilannya kepada Yeremia, Tuhan berikan jawaban yang sangat mendalam, yang juga berlaku bagi setiap kita. Ayat ini mengungkapkan 3 tahap kedaulatan Tuhan atas hidup manusia. Tahap yang pertama adalah dikenal sebelum dibentuk, yaitu aku telah mengenal engkau. Tuhan menegaskan bahwa sebelum Yeremia ada secara fisik di dalam rahim ibunya, dia sudah ada dalam pikiran dan hati Tuhan. Kata mengenal di sini bukan sekedar tahu nama, melainkan hubungan kasih yang intim. Ini berarti kita bukan produk kebetulan atau kecelakaan biologis. Terlepas dari bagaimana keadaan kelahiran kita di dunia, di mata Tuhan, kita adalah pribadi yang direncanakan dan dicintai, bahkan sebelum dunia dijadikan. Tahap yang kedua, dikuduskan sejak dalam kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, menguduskan berarti memisahkan atau menghususkan untuk tujuan tertentu. Sebelum Yeremia melihat dunia, Tuhan sudah memberikan tanda kepemilikan di atas hidupnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri untuk kita gunakan semau kita. Kita telah dipisahkan dari arus dunia ini untuk menjadi kepunyaan Tuhan yang berharga. Ada kemuliaan Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita sejak awal. Tahap yang ketiga adalah ditetapkan dengan tujuan spesifik. Aku telah menetapkan engkau. Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk sekedar ada, tetapi untuk melakukan sesuatu. Yeremia ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Meskipun panggilan setiap orang berbeda, mungkin kita dipanggil menjadi orang tua yang beriman, pekerja yang jujur, guru yang penuh kasih, atau pemimpin yang melayani. Prinsipnya tetap sama. Tuhan punya mandat untuk hidup kita. Kehadiran kita di tempat kita berada saat ini bukan tanpa alasan. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali seperti Yeremia, kita merasa tidak mampu, terlalu muda, atau tidak punya keahlian. Kita sering melihat kekurangan kita sebagai penghalang bagi rencana Tuhan. Namun Yeremia 1 ayat 5 mengajarkan bahwa panggilan Tuhan tidak didasarkan pada kemampuan kita, melainkan pada ketetapannya. Jika Tuhan yang membentuk, mengenal, dan menetapkan kita, maka Dia juga yang akan memampukan kita. Berhentilah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena Tuhan memiliki rancangan yang unik dan spesifik untuk kita. Keberadaan kita hari ini adalah bukti bahwa Tuhan masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan melalui hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini ada 4 poin yang mendalam yang menjadi perenungan kita. Poin yang pertama, keberadaan yang direncanakan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
keberadaan kita di dunia ini bukanlah sebuah kecelakaan biologis, kebetulan atau kesalahan waktu. Sebelum orang tua kita memikirkan kita, Tuhan sudah merancangkan kita. Kata mengenal di sini berarti Tuhan telah menjalin hubungan kasih yang intim dengan jiwa kita, bahkan sebelum kita memiliki raga. Poin yang kedua adalah kedaulatan Sang Penjunan. Sebelum aku membentuk engkau, Tuhan memakai kata membentuk seperti seorang penjunan yang membentuk bejana tanah liat. Ini berarti setiap detil dalam diri kita, bakat, ciri fisik, kepribadian hingga keunikan kita adalah hasil sentuhan tangan Tuhan. Dia tidak menciptakan produk massal, Dia menciptakan karya seni yang unik. Poin yang ketiga adalah kudus atau dipisahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kata menguduskan berarti dipisahkan atau dikhususkan untuk maksud tertentu. Sejak dalam kandungan, Tuhan sudah menaruh stempel kepemilikannya atas hidup kita. Hidup kita terlalu berharga untuk dijalani dengan sembarangan atau hanya untuk mengikuti arus dunia. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang khusus. Jika saya sudah dikuduskan sejak dalam kandungan, apakah gaya hidup dan keputusan-keputusan saya saat ini sudah mencerminkan bahwa saya adalah milik Tuhan yang berharga? Poin yang keempat adalah mandat dan tujuan hidup. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, Tuhan tidak menciptakan manusia hanya untuk sekedar ada atau bertahan hidup. Ada kata menetapkan atau menunjuk. Yeremia ditetapkan sebagai nabi dan kita pun memiliki ketetapan spesifik dari Tuhan di bidang kita masing-masing. Panggilan kita mungkin menjadi nabi secara jabatan, tetapi kita dipanggil untuk membawa pengaruh kerajaan Allah dimanapun kita berada. Karena ayat ini menghancurkan segala rendah hati. Yeremia mengajarkan bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan atau apa kata orang, melainkan oleh siapa yang membentuk kita dan apa yang dia katakan tentang kita. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu melayani Tuhan. Segala keterbatasan, kerendahan kita, biarlah Tuhan yang menyempurnakan, karena Dia yang punya rencana, Dia yang menetapkan, maka Dia yang akan memampukan kita di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.